Halo, perkenalkan, saya Onita Sari Sinaga, dosen program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya yang menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengantar bisnis di semester 1 dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, luaran yang diharapkan, dan mode pembelajaran pada kuliah pengantar bisnis. Pada masyarakat yang semakin terbuka, kegiatan bisnis harus mampu bersifat fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Organisasi bisnis perlu dikelola secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Pada mata kuliah ini akan dibahas bagaimana bisnis dijalankan dan dikelola berdasarkan perubahan yang terjadi pada masyarakat. Mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi manajemen dan akuntansi. Mata kuliah ini memberikan dasar pemahaman mengenai bisnis dan sistem perusahaan serta pengelolaan manajemen dan bisnis. Mahasiswa diharapkan mampu memahami, menyimpulkan, merangkum, merancang, serta menyimpulkan dalam pengambilan keputusan di bidang manajemen dan ekonomi. Dengan mengikuti mata kuliah pengantar bisnis, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami bisnis dan lingkungan bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis globalisasi dan bisnis internasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis bentuk organisasi bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Yang kelima, mahasiswa mampu menentukan manajemen sumber daya manusia dalam bisnis. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan motivasi kerja. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan kepemimpinan dalam bisnis. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis manajemen produksi. Dan yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis manajemen keuangan. Dan yang kesepuluh, mahasiswa mampu menganalisis manajemen pemasaran. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang dibahas ke dalam 14 pertemuan dengan menggunakan media luring maupun daring. Berikut ini adalah topik-topik yang akan saya bahas. Yang pertama, membahas tentang bisnis dan lingkungannya. Yang kedua, globalisasi ekonomi dan bisnis internasional. Yang ketiga, bentuk organisasi bisnis. Yang keempat, pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Yang kelima, manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan bisnis. Dan yang keenam, membangun motivasi kerja. Yang ketujuh, kepemimpinan dalam mengelola bisnis. Yang kedelapan, manajemen produksi. Kesembilan, manajemen keuangan. Kesepuluh, manajemen pemasaran. 11, kebijakan produk. 12, kebijakan promosi. 13, kebijakan distribusi. Dan yang ke-14 yaitu kebijakan harga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama yaitu delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Ada dua strategi yang saya gunakan, yaitu yang pertama menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan merupakan karangan dari Darwin Lee DKK, Louis Ebon, dan David Kurz, dan juga buku Jeff Madura yang berjudul
pengantar bisnis. Yang kedua, pembahasan materi dibantu dengan video animasi dari YouTube untuk membantu mahasiswa lebih cepat memahami materi yang dibahas dan disampaikan di dalam kelas. Yang kedua, interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Dalam perkuliahan saya, ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, di dalam kelas, saya selalu mendorong mahasiswa dalam berpartisipasi secara aktif untuk bertanya maupun menjawab soal yang sedang didiskusikan ataupun dibahas, agar proses belajar mengajar berjalan komunikatif dan dua arah. Yang kedua, saya menggunakan media WhatsApp sebagai sarana diskusi di luar kelas selama 24 jam. Dan yang ketiga, menggunakan Google Classroom sebagai feedback dari mahasiswa atas pembelajaran yang telah saya berikan dan saya tugaskan. Yang ketiga, assessment, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak kuliah di mana harus disepakati antara saya dengan mahasiswa. Di dalam kontrak kuliah akan dijelaskan terkait dengan bagaimana saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga dapat dipastikan mahasiswa dapat menentukan strategi yang tepat agar perkuliahan mereka dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut merupakan penilaian dan tingkat penugasan yang saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama, tugas rutin sebesar 10%, kehadiran sebesar 10%, tugas kuis 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester sebanyak 40%. Selanjutnya, saya akan berikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah pengantar bisnis di dalam kelas sebagai berikut ini. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Materi kali ini dari pengantar bisnis itu adalah materi manajemen pemasaran. Di materi ini ada beberapa capaian dan itu menjadi tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini, Bapak Ibu atau mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan fungsi dari manajemen pemasaran. Lalu yang kedua itu adalah menganalisis audit pemasaran. Dan yang ketiga, memahami konsep inti dari pemasaran, menganalisis strategi pemasaran, dan memaparkan apa itu bauran pemasaran, serta mengklasifikasikan pemasaran digital. Pertama sekali kita akan membahas apa itu sebenarnya manajemen pemasaran. Jadi menurut si Kotler, pemasaran itu adalah pemasaran suatu proses sosial dan manajerial di mana baik individu maupun kelompok yang terlibat dalam proses itu tersebut memperoleh produknya, yaitu produk atau jasa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk atau jasa yang bernilai dengan pihak lain. Oke Bapak Ibu, saya mau tanya dulu, sebelum masuk kelas ini kalian sudah tahu atau kenal dengan yang namanya pemasaran? Ya. Oke Bu, Ibu tahu nggak salah satu contoh dari bentuk pemasaran? Iklan, brosur, melalui sosial media. Sosial media. Oke Bapak Ibu, berarti sebelum masuk di kelas saya ini, sebelum membahas materi ini, kalian sudah punya gambaran terkait bagaimana sih sebenarnya bentuk dari pemasaran. Oke, seperti yang dikatakan si Kotler tadi, kalau pemasaran itu merupakan bagaimana perusahaan, ya, upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menawarkan, menciptakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumennya. Ya, perencanaan pemasaran terdiri dari analisis, yaitu perencanaan yang terdiri dari mengembangkan rencana strategi, mengembangkan rencana pemasaran, sedangkan yang menjadi implementasinya adalah
menjalankan rencana yang sudah disusun, dan pengendalian itu terdiri dari mengukur hasil, mengevaluasi hasil, dan mengambil tindakan perbaikan. Jadi Bapak Ibu, tahap pertama untuk perencanaan pemasaran itu adalah planning. Jadi di planning ini mulai disusun rencana-rencana terkait dengan siapa yang menjadi target pasarnya. Ya, produk kita ini sebenarnya mau dijual ke siapa? Apakah tingkat anak-anak, dewasa, orang tua, atau kaum muda? Ya, jadi sudah tahu siapa targetnya. Lalu dari target itu tadi, maka mulailah disusun strategi apa yang paling cocok supaya target dari pemasaran ini mereka tertarik untuk membeli. Mereka tertarik untuk menggunakan produk-produk yang kita jual. Tetapi dasar yang paling pertama adalah apakah produk itu memang dibutuhkan. Itu kunci utamanya. Apakah produk itu benar-benar dibutuhkan? Orang tidak akan mau beli, orang tidak akan mau pakai kalau produk itu mereka tidak butuh. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Kalian beli baju karena kalian butuh. Tapi kalian ketika kalian mau beli baju juga, kalian tidak yang penting baju. Tidak. Tapi kalian punya ukuran, punya target. Benar nggak? Benar. Kayak ibu ini dia mau pakai baju yang khusus untuk berhijab. Maka bagaimana fashion yang dia butuhkan? Bagaimana supaya dia kelihatan menarik, kelihatan cantik, kelihatan fashionable? Dengan apa? Dengan baju yang dia pakai. Tadi saya sudah menjelaskan sekilas tentang digital marketing. Maka di sini di video ini kalian akan bisa melihat sebenarnya bagaimana peranan dari digital marketing itu. Ya, silahkan disimak dan ditonton. Hai semua, selamat datang ke channel saya Digital Club. Hari ini saya akan mengajar tentang digital marketing, terutamanya kepada mereka yang ingin mengetahui asas atau konsep asas mengenai digital marketing dan yang ingin menggunakan konsep-konsep ini untuk kegiatan mereka. Apa itu digital marketing? Digital marketing merupakan konsep pemasaran modern yang menggunakan media elektronik, online, dan media digital, ataupun juga dikenali sebagai online marketing, di mana promosi semua jenama dilancarkan untuk berhubung dengan para customer menggunakan internet dan lain-lain cara komunikasi media elektronik. Jadi, ramai yang ingat digital marketing itu susah, tetapi sebenarnya tidak. Sebab digital marketing dengan traditional marketing dia lebih kurang sama. Cuma dia menggunakan media-media yang berlainan dan media-media yang bukan ataupun media yang in trend sekarang. Contohnya dulu traditional marketing, kebanyakan iklan digunakan dalam surat khabar ataupun billboard di jalan raya, dan yellow pages dulu. Siapa yang ingat yellow pages, buku yang tebal tu, dan brosur ataupun majalah-majalah. Manakala digital marketing konsep yang sama, cuma iklan yang kamu ingin diajukan kepada customer anda dilancarkan di laman-laman sosial ataupun dalam bentuk online video ataupun bentuk display ads yang kamu selalu jumpa di Google ataupun search ads. Jadi mengapa digital marketing ini sangat penting? Kalau kamu tengok data yang saya sertakan dalam slide ini, yang saya ambil dari Statista 2021, kamu tengok aktif internet users ataupun pengguna internet yang aktif mencecah lebih kurang 4.6 million users, manakala pengguna internet mobile pula lebih kurang 4.3 million pengguna. Ya, Bapak Ibu, materi sudah saya paparkan ya. Nah, jika ada hal-hal yang kalian tidak pahami bisa ditanyakan ke saya, silakan. Mungkin ada? Oke, silakan. Pertanyaannya seperti ini Bu, seperti yang kita ketahui di kota kita Pematang Siantar banyak sekali UMKM yang bergerak di jasa makanan maupun minuman yang kurang berkembang atau bahkan tidak berkembang sama sekali. Lalu apakah digital marketing merupakan solusi yang tepat untuk para UMKM ini? Lalu bagaimana marketing yang dapat mereka gunakan? Oke. Jadi Bapak Ibu, benar yang dikatakan Ibu ini ya.
Banyak sekali UMKM yang di Siantar, apalagi yang bergerak di bidang jasa dan makanan itu, jasa makanan dan minuman, ya, itu kurang berkembang, ya. Salah satu faktornya karena terlalu banyak persaingan yang tinggi dan kurangnya penerapan marketing atau digital marketingnya. Nah, jadi kalau dikatakan apakah efektif jika menggunakan digital marketing? Efektif sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak yang menggunakan jasa makanan dan minuman ini adalah kaum muda. Nah, kaum muda untuk mencari referensi makanan, mereka pasti lihat media sosial. Maka salah satu digital marketing yang bisa mereka gunakan untuk mempromosikan, untuk memperkenalkan, untuk memasarkan jasa-jasa produk-produk yang mereka jual, yaitu salah satunya dengan menggunakan media sosial. Media sosial tidak membutuhkan biaya Bapak Ibu. Cukup menggunakan media sosial pemiliknya saja. Maka dia bikin video-video kecil terkait dengan makanan-makanan yang dia jual. Review berdasarkan review dari orang-orang yang berkunjung, ya. Tapi reviewnya langsung, ya, langsung. Nah, ketika ada konsumen yang mau mereview dengan jujur makanan yang dia makan tadi, bisa dikasih sesuatu reward. Salah satunya apa? Makanan gratis, minuman gratis. Mudah kan? Mudah Bapak Ibu. Jadi bicara tentang digital marketing ini, kita nggak usah belibet, kita nggak usah pikir panjang-panjang, kita nggak usah pikirkan nanti biayanya besar. Tapi kita langsung ambil hal-hal praktis yang bisa langsung diterapkan. Mungkin dengan demikian Bapak Ibu, orang akan lebih tertarik. Misalnya ibu ini nih yang mereview, lalu dia merasakan ada reward yang dia dapat, lalu dia memang merasakan makanannya cocok, harga pas, makanan enak, suasana oke, maka dengan mudah dia juga akan merekomendasikan ke teman-teman yang lain. Bicara tentang digital marketing, tidak perlu yang namanya hal-hal yang kita lakukan marketing yang besar dulu, tidak. Kita lakukan hal yang kecil dulu. Salah satunya tadi dengan media sosial. Di media sosial kita minta review langsung dari konsumennya, lalu bikin video-video pendek terkait dengan suasana kafenya, terkait dengan makanan-makanan yang dijual. Dan paling penting, makanan dan minuman yang paling penting itu adalah melihat kondisi pembuatan makanannya. Maka silahkan take dapurnya. Oke? Nah, ketika nanti melihat seperti itu, dengan video pendek seperti itu, maka orang akan tertarik. Lain lagi dengan rekomendasi-rekomendasi dari konsumen yang pernah berkunjung dan yang benar-benar merasakan apa sebenarnya nilai plus dari tempat makan tersebut. Kira-kira seperti itu, Bu. Gimana? Sudah jelas? Sudah. Oke. Untuk yang lain ada yang mau bertanya? Oke, silahkan Bang. Saya adalah bagaimana digital marketing itu seharusnya dirancang. Bagaimana digital marketing itu seharusnya dirancang? Oke. Terkait dengan perancangan digital marketing, yang paling pertama dilihat adalah siapa pangsa pasarnya. Siapa pangsa pasarnya? Kalau pangsa pasarnya adalah orang tua, ya disesuaikan. Lalu dilihat kalau pangsa pasarnya orang muda, disesuaikan. Lalu yang kedua itu adalah audiovisualnya. Bagaimana konten-konten yang terkandung di dalam video itu. Pasti berbeda hal yang menarik untuk orang muda dengan video yang menarik dengan orang tua. Pasti berbeda. Maka sesuaikan dengan pangsa pasarnya. Lalu setelah itu sesuaikan dengan budgetingnya. Berapa budgetmu untuk pemasaran? Sesuaikan dengan itu. Kalau budgetmu besar, ya silahkan pesan atau gunakan jasa. Jasa siapa contohnya? YouTuber, ya. Atau seperti yang katakan ibu ini, ya, bekerja sama dengan Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu dengan orang lebih mudah memperoleh produkmu, maka kesempatanmu untuk memperluas pasar, untuk mendapatkan pasar, untuk meningkatkan penjualan juga lebih tinggi. Kira-kira seperti itu Bang. Paham Bang? Paham ya. Oke Bapak Ibu, sekian
untuk hari ini, maka untuk hal-hal yang terkait dengan tugas yang saya berikan bisa nanti dikumpulkan di Google Classroom. Silahkan perhatikan batas waktu pengumpulannya, petunjuk pengerjaannya. Lalu untuk materi minggu depan akan saya upload di YouTube. Silahkan Bapak Ibu tonton dulu video pembelajarannya supaya kita akan bahas ya lebih dalam dan diskusikan lebih dalam terkait dengan materi tersebut di kelas offline. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa di minggu depan. Selamat mengerjakan tugas, selamat beraktivitas.